Sementara, bank-bank nasional dalam tanda kutip tersebut memakai istilah demokratis biasanya, seperti contohnya hutang negara kepada negara lain agar negara-negara tersebut saling terikat satu sama lain. Halo, balik lagi di konten Konspirasi Demtet bersama gua Imam aka Demtet di episode kelima. Kali ini episode kelima ini gua akan ngebahas tentang dari mana asalnya uang. Uang kertas. Jadi, pernah nggak sih lo mikir di mana sih asal uang gitu kan? Uang tuh asal dari mana sih? Gue nyari duit capek-capek susah banget kayak nyari duit ya. Dari mana sih itu duit yang gue cari itu berasal gitu. Nah, dan kenapa juga Bank Indonesia itu punya hak untuk mencetak uang rupiah. Terus gimana prosesnya? Dan milik siapa Bank Indonesia itu sebenarnya? Baik, faktanya seluruh bank sentral di dunia adalah milik swasta yang diberi hak monopoli untuk mencetak uang dan uang kertas. Faktanya, seluruh bank sentral di dunia adalah milik swasta yang diberi hak monopoli untuk mencetak uang dan uang kertas. Sebelum adanya bank sentral, bank-bank swasta menerbitkan yang dinamai nota bank sebagai alat tukar resmi di negara yang bersangkutan. Bermula dari Inggris, dengan kehadiran Bank of England, hak menerbitkan uang kertas mulai diberikan kepada satu pihak. Jadi kayak, kan harusnya duit tuh ada jaminan gitu ya. Zaman dulu nota bank itu pakai jaminan. Lu ada emas berapa gram, dibayar dengan uang kertas. Nah, kalau itu enggak. Jadi kayak dia nerbitin aja uang kertas untuk alat tukar. Nah, awalnya bank sentral semacam itu melabeli atau menanamkan dirinya seakan-akan bank tersebut dikelola oleh negara. Karena dinamai sesuai dengan negara yang ditempati dan menumbuhkan rasa nasionalisme dari penamaannya. Agar menanamkan rasa percaya kepada masyarakat tujuannya. Dan membuat masyarakat tidak curiga dan cemas menggunakan sistem bank tersebut. Awal mula keberadaan uang memang mengakar kepada Inggris. Namun bank sentral yang paling berpengaruh pada saat itu adalah Federal Reserve. Federal Reserve itu merupakan pusat sistem keuangan negara Amerika Serikat dari tahun 1913. Oke, Federal Reserve sendiri dimiliki oleh beberapa bank komersil. Dan dua diantaranya yang memiliki persentase kepemilikan yang paling besar adalah Citibank 15% dan Chase Manhattan 14%. Sisanya lagi dimiliki oleh 25 bank komersil lainnya. Contohnya seperti Chemical Bank 8%, Morgan Guaranty Trust 9%, dan Manufacturer Hanover 7%. Dan sisanya banknya tidak cukup besar untuk dimention di sini. Sampai sekitar tahun 1983, 66% total saham Federal Reserve hanya dikuasai 10 bank komersil. Dan 44% sisanya itu 17 bank komersil. Mayoritas dari bank-bank komersil besar ini dimiliki atau didirikan, dioperasikan oleh keluarga konglomerat, segelintir keluarga konglomerat aja. Beberapa diantaranya adalah keturunan konglomerat Yahudi. Dan yang memegang kontrol atau memegang kendali akan bank-bank tersebut adalah London Connection. London Connection itu adalah sebutan dari orang-orang yang berada di Bank of England. Bank of England sendiri yang mengontrol bank-bank ini dan yang mengontrol, termasuk yang mengontrol Federal Reserve, itu pemiliknya adalah Rothschild. Dan kepemilikannya itu private, jadi bukan milik publik atau negara. Jadi kalau dibilang Bank of England itu bank Inggris, misalnya bank sentral Inggris, iya benar, tapi bukan bank milik rakyat Inggris, bukan punya negara Inggris gitu. Itu cuma dikelola oleh segelintir orang, jadi terutama keluarga Rothschild. Bank of England sudah di bawah kuasa Rothschild sejak tahun 1825. Rothschild mengambil alih Bank of England karena ia membail out hutang negara Inggris pada saat krisis. Jadi pada saat krisis dia membail out hutang-hutang negara Inggris dan otomatis
dia akhirnya mengambil alih Bank of England. Contoh lain dari bank-bank yang dimiliki oleh private atau individu adalah Dutch Bank yang kepemilikannya dimiliki oleh keluarga Siemens and Ludwig Bumberger. Terus Shanghai and Hong Kong Bank itu di bawah namanya Ernest Castle orangnya yang punya. Dan National Bank of Maroko, National Bank of Egypt di Mesir yang didirikan oleh orang yang sama yaitu Ernest Castle. Imperial Ottoman Bank di Turki juga dikendalikan oleh Perrier Brothers asal Prancis. Jadi bank-bank yang disebut bank-bank nasionalnya dalam tanda kutip seperti ini sudah kayak sindikat gitu, sindikat internasional. Bukan sindikat keuangan internasional yang meraup keuntungan dari negara-negara yang dia tempati gitu. Jadi bank-bank nasional ini dalam tanda kutip itu cuman berlandaskan byte-byte dalam sistem operasi komputer yang dikontrol hanya oleh segelintir keluarga konglomerat yang menawarkan pinjaman hutang kepada negara-negara yang sebenarnya tidak membutuhkan hal tersebut. Sementara, bank-bank nasional dalam tanda kutip tersebut memakai istilah demokratis biasanya, seperti contohnya hutang negara kepada negara lain agar negara-negara tersebut saling terikat satu sama lain. Sementara sistem ini dibuat oleh orang-orang yang dari awal tidak dipilih secara demokratis dan tidak diminta oleh rakyat. Dan tentu menjadikan mereka tidak mempunyai loyalitas berkebangsaan dan tidak punya juga nasionalisme, dan tidak punya tanggung jawab terhadap rakyat negara-negara yang mereka tinggali. Tetapi, orang-orang seperti ini mampu untuk mengendalikan kebijakan paling mendasar satu negara, yaitu adalah uang. Nah, berdasarkan artikel ini, kita balik lagi ke negara asal kita, Indonesia. Dari mana asal uang kertas, uang rupiah? Nah, semenjak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia menetapkan BNI 1946 sebagai bank sentral dan menerbitkan ORI. Itu singkatan dari Uang Republik Indonesia, ejaan lama. Dengan standar nilai tukar yaitu tiap 10 rupiah itu dijamin dengan 2 gram emas. Artinya 1 rupiah itu setara dengan 1/5 gram emas. Jadi kayak sistem tukarnya itu seperti dinar di Arab. Nah, itu pencetusnya adalah Soekarno-Hatta. Namun, pada masa itu pula, Belanda tidak mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia dan melakukan penekanan berupa agresi militer terus-menerus kepada Indonesia dan mengajukan beberapa syarat untuk dipenuhi jika negara ingin kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia diakui. Terus, lalu diadakanlah perundingan melalui konferensi meja bundar, kalau kalian tahu, yang menghasilkan beberapa kesepakatan berupa syarat dari pihak Belanda kepada pihak Indonesia. Konferensi tersebut menghasilkan kesepakatan antar Belanda Indonesia, yaitu berupa penghentian BNI 1946 sebagai Bank Sentral Indonesia dan digantikan oleh The Javas Bank, sebuah perusahaan swasta milik pedagang Belanda Yahudi yang kita tahu biasanya namanya disebut VOC. Yang kemudian The Javas Bank itu berganti nama menjadi yang kita kenal sebagai Bank Indonesia. Yang mengakibatkan berhentinya percetakan uang Republik Indonesia yang awal tadi, yang sistem tukar dengan emas seperti dinar tadi, menjadi sistem uang rupiah yang sekarang masih kita pakai. Dan yang penerbitnya adalah Bank Indonesia, dan itu sudah berlaku sejak tahun 1952. Keputusan tadi membebankan Republik baru tersebut hutang akibat dari perpindahan kekuasaan dari kolonial Hindia Belanda menjadi Republik Indonesia sebagai hutang negara. Republik yang baru saja merdeka tersebut akhirnya memiliki hutang kepada Hindia Belanda melalui bank sentral sebesar 4 miliar US dollar. Nah, dan tentu dari hutang tersebut melahirkan bit-bit baru dalam sistem keuangan dan menafsirkan hutang tersebut sebagai pinjaman. Dan dengan pinjaman tersebutlah menjadikan bank sentral mempunyai hak untuk mencetak mata uang baru. Jadi sistem bank itu kalau udah ada pinjaman, dia udah punya kuasa untuk mencetak uang. Setelah ada yang mengajukan pinjaman, akhirnya kan lu setiap minjem uang nih,
satu negara yang minjem uang ke Amerika misalnya, dan si Indonesia ini kan pasti butuh uang untuk ngebayar nih. Nah, mereka akhirnya mencetak uang itu sebenarnya untuk bisa bayar ke negara yang dihutangin gitu. Kalau antar negara kan lu nggak butuh uang fisik ya. Jadi sebenarnya saldonya numpuk aja. Jadi intinya uang itu dibuat oleh bank, benar. Cuman sistem bank itu yang perlu kalian tahu ya, bank itu menerbitkan mata uang baru cetak itu ketika ada pinjaman yang masuk. Nah sebenarnya kan asalnya uang itu fungsinya sebagai alat tukar untuk membeli gitu kan. Cuman sekarang sepertinya kalau kita udah ngelihat dari konspirasi tadi, kayaknya udah bukan jadi nilai tukar lagi, udah bukan sekedar nilai tukar gitu ya. Jadinya kayak di situ tuh bisa buat ngejatuhin negara, jadi negara-negara jadi punya utang gitu-gitu, dan jadi kayak bisa bikin selek negara mana sama negara mana gitu. Itu bisa jadi politiknya si yang pemilik bank sentral gitu. Apalagi yang mengendalikan bank-bank ini sebenarnya cuman individu, keluarga-keluarga konglomerat. Jadi bukan dari orang-orang bawah, bukan dikelola oleh negara-negara gitu. Tapi cuman orang-orang ini aja yang punya bisnis, yang bank itu sebenarnya adalah bisnis gitu. Bank itu adalah korporasi, jadi swasta, milik swasta, bukan milik negara. Semua kendali ada di mereka. Selama ini kita pakai uang buat bayar keperluan sehari-hari kita tuh sebenarnya dari pinjaman orang gitu. Berarti orang kredit itu sebenarnya perlu ya. Bank itu membutuhkan orang-orang yang suka kredit, suka nyicil gitu. Makanya di Indonesia banyak banget orang yang nyicil. Perekonomian negara-negara lain yang maju, bukan negara kita gitu. Kita kan minjem nih, mereka bisa nyetak uang, tapi uangnya bukan ke kita gitu, ke negara-negara yang punya andil untuk bank-bank sentral ini, seperti contohnya Federal Reserve dan Bank of England. Memperkaya si Rothschild aja terus gitu. Rothschild awalnya udah punya kilang minyak, dia bisa nge-bail out Bank of England, dan dia akhirnya juga punya bank. Sekaya apa juga kita tidak akan bisa menyaingi kekayaan Rothschild di dunia ini. Ya, baiklah. Mungkin segitu aja sih. Kalau gue terlalu panjang, takutnya nyerempet ke kenegaraan gitu ya. Gue juga nggak mau, gue juga cinta Indonesia. Kita orang-orang yang cinta Indonesia. Ya udah, segitu aja ya. Yang penting lu tetap semangat untuk kerja, untuk nyari duit. Tapi usahain lu jangan minjem duit ke bank deh, ya kan? Daripada nyicil, mendingan lu beli cash. Biar si Rothschild-nya makin miskin. Kalau lu nggak minjem duit, nah otomatis si bank-bank sentral itu susah nih mau nyetak duit pakai apa gitu kan. Ya udah, jadi istilahnya lu beli cash aja, bayar cash gitu. Lu kerja keras sampai lu bisa beli cash, jangan nyicil.